Agustus 1945, situasi dunia berubah dengan cepat. Jepang, negara yang selama bertahun-tahun menduduki Indonesia, akhirnya menyerah kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Namun, di Indonesia, berita itu belum diumumkan secara resmi kepada rakyat. Informasi menyebar secara diam-diam melalui radio luar negeri dan jaringan bawah tanah para pemuda. Di tengah situasi yang tidak menentu, muncul pertanyaan besar. Apakah Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaannya? Ataukah harus menunggu waktu yang dianggap lebih aman? Perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua pun mulai memanas. Dan dari perbedaan itulah lahir salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia, peristiwa Rengas Dengklok. Maaf, saya terlambat. Tadi saya ngecek lagi informasinya dari berita luar negeri. Bagaimana hasilnya? Informasinya sama seperti dulu. Jepang benar-benar menyerah kepada sekutu. Bung, kalau begitu ini waktunya. Saya tahu situasinya sudah berubah. Bukan hanya berubah, ini kesempatan yang selama ini kita tunggu. Kalau kita bergerak sekarang, dunia akan tahu kalau Indonesia merdeka karena perjuangan sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Dan kalau kita salah langkah? Resiko pasti ada. Bukan hanya resiko kecil, ini menyangkut masa depan bangsa. Tapi kalau kita kelamaan berpikir, kesempatan ini bisa hilang gitu aja. Kemerdekaan bukan hanya sekedar cepat atau lambat. Lalu soal apa lagi, Bung? Soal bagaimana bangsa ini bertahan setelah merdeka. Rakyat sebenarnya sudah sangat berharap. Orang-orang mulai membicarakan kemerdekaan. Mereka menunggu keputusan. Karena itu kita tidak bisa diam saja. Tidak ada yang diam. Tapi kita juga belum bergerak. Bung, rakyat kita sudah terlalu lama hidup dalam penjajahan. Kalau sekarang bukan waktunya merdeka, lalu kapan lagi? Dan saya tidak ingin kemerdekaan itu berubah menjadi kekacauan karena kita terburu-buru. Tidak lama setelah itu, Fatmawati datang, membawa beberapa gelas air untuk diminum. Dari tadi semua berbicara dengan emosi. Padahal tujuan kalian sama. Kami hanya berbeda cara melihat situasi. Karena waktu kita tidak banyak. Dan justru karena itu kita harus lebih berpikir dengan hati-hati. Pagi yang tegang itu mulai berlalu. Semua orang menenangkan pikirannya masing-masing. Lalu percakapan dilanjutkan di sore harinya. Bung, maaf. Bukan kami terlalu keras, tapi kami benar-benar sangat takut. Takut terhadap apa? Takut kalau kesempatan ini hilang, karena terlalu banyak pertimbangan politik. Pertimbangan itu penting. Tapi rakyat tidak akan terus menunggu. Di luar sana suasana mulai berubah. Orang-orang mulai mendengar kabar kekalahan Jepang. Dan kalau berita itu semakin luas menyebar, rakyatnya bisa bergerak sendiri tanpa arah yang jelas. Itulah yang saya khawatirkan. Justru karena itu, kita harus segera memimpin keadaan sebelum semuanya menjadi kacau. Kalian semua masih sangat muda. Kalian melihat keberanian sebagai jawaban untuk semuanya. Dan karena kami masih muda, kami tidak ingin kehilangan momentum. Kemerdekaan bukan hanya soal mengusir penjajah. Setelah merdeka, bangsa ini harus berdiri sendiri. Harus punya pemerintahan, harus menjaga rakyatnya. Itu tidak mudah. Kami mengerti itu. Belum sepenuhnya.
Kalian semua lelah. Dari tadi yang terdengar hanya rasa takut dan kemarahan. Padahal mungkin semua hanya ingin Indonesia merdeka. Perbedaan pandangan semakin tajam. Golongan muda melihat urgensi, golongan tua melihat risiko. Masing-masing merasa sedang memperjuangkan hal yang benar. Namun malam itu, ketegangan perlahan berubah menjadi tindakan yang lebih berani. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kalau Bung Karno tetap di Jakarta, pengaruh Jepang tetap terlalu masih kuat. Kita harus membawa pergi beliau untuk sementara. Apa tidak ada cara lain selain ini? Kalau ada, kita tidak akan melakukan ini. Apa yang sebenarnya kalian rencanakan? Kami ingin bangkit bersama kami. Kemana? Rengas Dengklok. Kalian benar sangat-sangat memaksa keadaan. Maafkan kami, Bung. Tapi kami yakin ini yang terbaik. Kalau memang harus pergi, kita pergi bersama. Rasanya aneh sekali. Kenapa? Beberapa jam lalu kita masih berdebat. Sekarang semuanya berubah begitu cepat. Ya, sejarah memang sering bergerak seperti itu. Dan kita tidak punya pilihan selain mengikutinya. Saya hanya berharap semua ini tidak akan membuat bangsa menjadi terpecah. Tidak akan, Bung. Kalian yakin? Semua orang di sini menginginkan tujuan yang sama. Begitulah perjalanan mereka menuju Rengas Dengklok. Tak lama setelah itu, mereka sampai, beristirahat, dan melanjutkan pembicaraan mereka di pagi harinya. Silakan diminum dulu. Terima kasih. Saya tidak setuju dengan cara kalian. Kami tahu. Kalian membawa pemimpin bangsa pergi tanpa persetujuan. Kami hanya takut semuanya terlambat. Ketakutan tidak selalu menghasilkan keputusan yang baik. Tapi ketakutan terkadang bisa membuat orang berani bertindak. Semua orang sebenarnya sama-sama takut. Takut gagal. Takut kehilangan kesempatan. Saya sudah memikirkan kemerdekaan sejak lama. Saya dipenjara. Saya dibuang. Saya melihat rakyat menderita bertahun-tahun. Jadi jangan pernah berpikir, saya tidak ingin Indonesia merdeka. Bung, kita nggak pernah meragukan itu, Bung. Lalu, kenapa kalian masih memaksa? Karena kami takut pertimbangan justru membuat orang hilang keberanian. Mungkin masalahnya bukan siapa yang benar. Mungkin kita yang terlalu takut untuk membuat kesalahan. Sejarah memang tidak pernah membuat pilihan yang mudah. Kita sampai di malam refleksi. Malam hari di Rengas Dengklok di mana para tokoh belum sempat tertidur. Masih dipenuhi oleh banyak keraguan. Aku tidak pernah membayangkan semuanya akan menjadi seperti ini. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Tapi aku mulai mengerti kenapa Bung Karno berhati-hati. Dan aku mulai mengerti mengapa pemuda tidak ingin menunggu lagi. Kadang yang paling sulit bukan melawan penjajah. Tetapi menyatukan bangsa sendiri. Keesokan harinya, datanglah seorang tokoh yang mampu meyakinkan golongan muda bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan.
Bung Karno. Subarjo. Saya sudah berbicara dengan berbagai pihak. Bagaimana hasilnya? Proklamasi akan dilakukan secepatnya di Jakarta. Benar. Saya menjamin. Kalau sampai ditunda lagi? Saya berani mempertaruhkan nyawa saya. Baiklah. Kita kembali ke Jakarta. Tak lama setelah itu, mereka tiba di kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Silakan gunakan tempat ini. Terima kasih. Kalian semua tenang saja. Saya tidak akan ikut campur. Ahmad Subarjo pun datang terlambat. Maaf, saya terlambat. Kalimatnya harus sederhana Tapi maknanya kuat. dan mudah dipahami rakyat. Kami bangsa Indonesia. Lanjut, Bung. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah malam itu, semuanya beristirahat, menunggu hari di mana proklamasi akan dilaksanakan. Namun, beberapa tokoh ternyata masih terjaga. Sulit dipercaya, kita sudah sampai di titik ini ya. Kita sedang menyaksikan sejarah. Dan perjuangan sebenarnya justru dimulai setelah Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan akhir perjuangan. Tanggal 17 Agustus 1945, hari yang kelak dikenang sebagai lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Tidak ada panggung yang megah, tidak ada upacara besar, hanya halaman rumah sederhana dan orang-orang yang percaya bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Tolong jaga baik-baik. Semoga semuanya baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Hatta. Akhirnya, Indonesia merdeka. Iya, semoga hidup semua orang lebih baik ya setelah ini.